datang bagi para audiens yang sudah hadir di sore hari ini. Alhamdulillah cuacanya cerah kalau di Jakarta. Saya kurang paham nih kalau di daerah lain ya, karena ini berbagai provinsi nih. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Banten. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Hari ini saya mencoba untuk berbagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, yaitu terkait diseminasi praktik baik budaya positif. Ya mungkin ada sebagian yang sudah paham budaya positif itu apa, mungkin ada juga yang, bertanya-tanya, ini maksudnya budaya positif itu apa? Apakah kebudayaan yang bersifat positif atau apa nih gitu ya. So, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia untuk kita semua. Ini ada wajah-wajah yang saya kenali ya. Terima kasih sudah hadir nih, ada mahasiswa PPG saya, ada juga mahasiswa dari Universitas Siliwangi nih, ada juga dari rekan-rekan guru SMA ya, dan ada juga dari kampus lain nih, Masya Allah. Terima kasih sudah mau hadir. Saya senang sekali bisa berbagi di sore hari ini ya. Salam juga Ibu, oke terima kasih. Sebelum mulai mari kita berdoa dulu ya, supaya, acara hari ini diberikan keberkahan dan semuanya penuh manfaat. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya memperkenalkan diri walaupun mungkin ada sebagian besar sudah kenal ya. Walaupun ada juga yang belum kenal saya sepertinya. Jadi nama saya Heni Yunilda Hasibuan. Ini wajah saya kalau sedang di-make-up seperti ini ya. Kalau berbeda mohon maaf nih dengan yang sekarang tampil di layar. Jadi aktivitas saya sekarang adalah guru matematika SMA Garuda Cendekia. Kemudian, saya juga menjabat sebagai staf khusus pembenahan matematika Yayasan Budaya Luhur. Jadi karena memang background saya pendidikan matematika, kemudian saya fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan mungkin di angkatan berikutnya ya, kalau sudah selesai di angkatan 10. Kemudian saya menjadi guru pamong PPG Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kebetulan sini ada alumni PPG Untirta yang pernah saya dampingi, ada Bu Dewi dan Bu Sri. Terima kasih sudah hadir. Kemudian saya juga menjadi guru pamong PPG di LPTK lain, yaitu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan aktivitas yang paling mendominasi ya, adalah mahasiswa program studi doktor pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mudah-mudahan segera selesai nih aktivitas yang terakhir ini. Oke, baik. Itu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan menjadi pembuka silaturahim ya untuk kita semua. Nah, sebelum mulai, biasanya saya itu kalau lagi berbagi atau diskusi atau belajar atau apapun biasanya punya kesepakatan belajar. Jadi saya menawarkan dulu poin-poin ini. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dikurangi atau ditambahkan, saya buka kesempatan untuk yang lain menyampaikan apa yang akan ditambah atau dikurang. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi bukan cuma saya ya, karena ini sifatnya berbagi dan diskusi. Jadi semuanya punya kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan ya. Supaya nggak tabrakan ya, karena ini kan daring ya. Biasanya kalau daring tuh kalau semuanya nyala, mereka jadi tabrakan gitu suaranya. Kemudian selanjutnya berpartisipasi penuh, ya sebenarnya mendua juga nggak apa-apa sih ya, sambil ngerjain tugas tapi diharapkan berpartisipasi penuh.
Dan yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, saya tawarkan nih, apakah ada yang perlu ditambah atau dikurang atau sudah cukup? Oke, kayaknya udah cukup ya. Nggak ada yang bersuara. Saya anggap sudah cukup kalau gitu ya. Cukup. Oke, terima kasih Pak Beni. Saya lanjut ya. Jadi ini adalah yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi saya sudah mempelajari materi budaya positif ya melalui pendidikan guru penggerak. Nah, di sini ada adik-adik mahasiswa dari Universitas Siliwangi yang mungkin nantinya akan menjadi guru juga dan mau ikutan PPG atau PGP, program yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, ini mungkin bisa menjadi wawasan baru ya. Jadi bekal modal duluan udah punya gitu ya. Dan bagi mahasiswa PPG yang pernah saya dampingi, siapa tahu mau ikutan ini ya guru penggerak juga. Atau guru-guru lain di sini yang belum ikutan guru penggerak gitu ya. Siapa tahu jadi termotivasi untuk ikutan guru penggerak. Nah, jadi kalau budaya positif itu kunci utamanya ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi kayaknya nggak ada kebudayaan-kebudayaan ya, padahal judulnya budaya positif, tapi kok nggak ada kebudayaannya sama sekali. Jadi apa sih budaya positif? Nah, budaya positif itu sebetulnya rangkuman dari 6 inti. Konsep intinya adalah yang 6 hal ini gitu. Apa aja sih? Nah, masing-masing nanti saya coba ulas dulu. Nanti baru saya jelaskan tuh praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah saya seperti apa. Oke, kita next dulu. Kita ngobrolin soal disiplin positif dulu nih ya. Jadi disiplin positif itu apa sih? Nah, kalau kita ngobrolin masalah disiplin, pastinya kalau dengar kata disiplin seolah-olah kayak sesuatu hal yang kaku gitu ya. Sesuatu hal yang biasanya kalau orang Indonesia maknainnya sesuatu hal yang harus dipatuhi gitu. Atau kita tuh harus manut lah ya, saklek, kaku lah pokoknya kalau disiplin, seolah-olah seperti itu, ya kan? Atau kalau misalnya kita mencoba mendisiplinkan murid kita seolah-olah menjadi, sesuatu hal yang harus dipatuhi oleh murid, gitu. Jadi cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, karena biasanya kalau disiplin tuh harus misalnya disiplin tepat waktu hadir pagi-pagi, nggak nyaman kan karena harus bangun pagi gitu ya. Atau misalnya disiplin untuk ikutan upacara, ada yang nggak nyaman mungkin karena harus berdiri, panas-panasan gitu. Padahal sebenarnya disiplin, tidak seperti itu ya, padahal gitu ya. Jadi sebenarnya padahal disiplin itu apa sih sebenarnya? Nah, saya mencoba mengutip dari Ki Hajar Dewantara. Jadi luar biasa banget di pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan banyak sekali, pengetahuan dan apa ya, informasi, ilmu yang saya dapatkan yang diperoleh dari Ki Hajar Dewantara. Ini saya nggak dapat di kuliah S1, S2, S3, saya dapatnya di guru penggerak. Jadi ilmunya sangat luar biasa. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara di buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Jadi Ki Hajar Dewantara atau saya menyebutnya KHD ya. KHD itu mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Puitis banget ya bahasanya ya kalau KHD tuh enak gitu bacanya ya. Jadi sebenarnya self disiplin itu disiplin itu lebih ke diri kita ya. Bagaimana kita mencoba untuk mengusahakan nih, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya gitu. Jadi seolah-olah kayak kita tuh coba disiplinin diri dulu gitu ya. Jadi motivasi intrinsik yang ada dalam diri yang harus kita kembangkan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita, kayaknya kita butuh orang lain nih buat mendisiplinkan diri kita gitu. Jadi kalau menurut KHD itu lebih
tepatnya kata kuncinya adalah self discipline atau mendisiplinkan diri kita gitu. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat yang tadi Kak Hade bilang. Jadi, kita harus sekeras-kerasnya gitu mencoba mendisiplinkan diri kita. Kalau bicara tentang murid berarti ya harus ada disiplin yang kuat dalam diri murid kita. Nah, disiplin yang dimaksud ini disiplin diri yang tadi disebut oleh Kak Hade, itu self disiplin. Di mana motivasi yang tumbuh adalah motivasi internal dari dalam diri, bukan dari luar. Tapi kalau seandainya nggak punya nih motivasi internal, maka perlu pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau biasanya disebutnya motivasi eksternal gitu. Ya jadi apa namanya? Kita coba sekeras-kerasnya dulu ke diri kita nih, menumbuhkan motivasi internal supaya bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau seandainya memang nggak bisa nih kayaknya kita disiplinkan diri kita, nah baru harus ada motivasi eksternal. Contohnya misalnya apa? Datang pagi gitu atau misalnya datang tepat waktu ke sekolah. Kalau misalnya kita belum punya disiplin yang kuat ke diri kita, itu pasti harus ada eksternal, misalnya diiming-imingi apa gitu ya sama ibunya. Atau misalnya, ih, bestinya datang pagi kok gue enggak gitu. Kan itu motivasi eksternal juga kan. Atau misalnya, aduh daripada nanti dicap jadi nggak baik gitu ya. Nah itu namanya motivasi eksternal, membuat diri kita menjadi lebih disiplin tetapi harus ada dorongan dari luar diri kita gitu. Nah, seorang siswa nih harus paham betul alasannya. Kenapa sih harus mengikuti suatu ajaran tertentu atau suatu keyakinan tertentu? Jadi itu dia membangun motivasi intrinsik dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Misalnya, kalau di sekolah kami itu ya, misalnya harus datang tepat waktu. Kenapa sih siswa tuh harus datang tepat waktu? Ini ya, mungkin di sini adik-adik mahasiswa yang dari Unsil ya, atau dari kampus lain gitu ya, yang dari Untirta atau yang dari yang lain, itu pasti suka nanya deh. Soalnya murid saya yang SMA itu, saya kan kebetulan ngajar SMA ya, itu apa aja ditanyain. Contoh, kayak misalnya, rambut pendek. Kenapa sih kok ada peraturan rambut tuh harus pendek? Atau misalnya, peraturan apa lagi yang suka ditanya sama murid saya ya? Misalnya, oh harus ini, lari pagi kalau setiap hari Rabu. Kenapa sih kita harus lari pagi? Kenapa kita harus tadarus? Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begitu? Jadi generasi yang sekarang itu lebih banyak bertanya, "Kenapa kita melakukan itu?" Gitu. Jadi ditanya, "Kenapa nggak boleh bawa make up? Kenapa aku nggak boleh bawa lip tint ke sekolah? Kenapa aku nggak boleh, bawa bedak ke sekolah?" Itu tuh beneran nih, murid-murid saya tuh suka nanya, "Kenapa sih kita nggak boleh bawa itu?" Gitu. Jadi sesuatu hal yang mencoba untuk didisiplinkan ke murid kita itu pasti ditanya sama murid kita dan sebetulnya ada sisi positifnya di situ. Jadi dia mendisiplinkan dirinya bahwa dia melakukan sesuatu hal itu karena dia tahu alasannya apa gitu. Jadi kalau nggak punya alasan tuh mereka biasanya nggak mau ngelakuin itu gitu. Nah, jadi yang tumbuh itu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi dia tuh tahu gitu alasannya yang pertama kenapa harus melakukan itu dan dia mau mencapai tujuan tertentu. Misalnya dia, apa namanya, berpakaian rapi karena supaya terbiasa misalnya. Supaya terbiasa rapi, supaya, good looking gitu. Jadi dia ada tujuan yang baik yang mau dia, tuju. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi kontrol, self control. Kemudian disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa tuh nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin ada orang-orang yang belum pernah dengar sebelumnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, saya coba ulas sedikit tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari segala macam yang mengkotak-kotakan, misalnya seperti suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi nilai ini tuh payung besar dari sikap dan perilaku kita atau pondasi kita dalam berperilaku. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, namanya aja kebajikan ya, pastinya sifat-sifatnya adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai yang tadi disebut tuh. Jadi tumbuhkan dulu motivasi intrinsiknya, kemudian dia tahu alasannya apa, dan dia tahu tujuannya apa. Salah satu tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan universal, tujuan mulia. Nah, apa sih konkretnya masih nggak ngerti nilai kebajikan universal itu apa sih? Apa sih konkretnya? Nah, kalau di Indonesia, terutama di kurikulum yang baru, di kurikulum Merdeka, itu ada namanya profil pelajar Pancasila yang paling mudah untuk kita pahami. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang perlu dituju oleh siswa di Indonesia. Bukan cuma siswa ya, sebetulnya mahasiswa juga perlu menuju ini karena kan mahasiswa juga bagian dari pelajar. Nah, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini dimensi pertama. Kemudian dimensi keduanya mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Kalau kita lihat nggak ada kan satupun yang menuju ke satu agama atau ke satu suku atau ke satu bahasa kan enggak ya. Semuanya lepas, lepas dari agama, lepas dari apa namanya bahasa apapun, suku apapun. Semua tujuannya sama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kata-katanya bukan kepada Allah, bukan. Atau misalnya kepada misalnya Bunda Maria atau apa gitu ya. Tapi berimannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena lepas dari semua agama. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, terutama berkebinekaan global ya. Itu nggak ada satupun yang menuju ke satu suku tertentu. Tetapi semua suku. Oke, itu contohnya. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia yang diusung oleh Diana Gossen. Yang pertama itu biasanya motivasi orang berbuat sesuatu ya atau manusia berlaku sesuatu tuh biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya misalnya, aku mau datang pagi atau misalnya aku mau pakai baju rapi supaya aku nggak dihukum sama guru. Aku mau rambutnya pendek supaya nggak dihukum sama guru. Nah, itu biasanya salah satu yang mendasari seseorang murid untuk berlaku baik. Nah, sifatnya kan eksternal ya, bukan internal dari dalam dirinya. Jadi karena sesuatu gitu. Yang kedua, biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, ih aku pengen belajar supaya dapat juara satu, nanti aku dikasih iPad sama mamaku gitu ya. Atau misalnya mahasiswa mau apa namanya, mau dapat nilai yang terbaik supaya jadi lulusan terbaik, nanti dikasih beasiswa sama kampusnya misalnya gitu ya. Atau mahasiswa PPG mau jadi yang terbaik supaya jadi dapat sertifikasi, oh enggak ya. Itu namanya sifatnya eksternal. Ya, tapi nggak masalah ya, karena setiap orang kan punya alasan ya untuk berlaku sesuatu ya. Apakah ini kedua ini salah? Enggak. Justru menurut Diana Gossen ini bukan sesuatu hal yang salah. Hanya saja sifatnya eksternal. Jadi apa sih yang penting? Yang paling penting itu adalah kalau seandainya sudah bersifat internal, yaitu menjadi orang yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Nah, jadi ini namanya udah internal banget ya, bener-bener kayak misalnya nih, mau dapat nilai yang terbaik karena saya pengen menjadi yang terbaik gitu. Atau misalnya saya mau datang pagi karena saya nggak mau ketinggalan, ketinggalan apa namanya, pelajaran karena saya mau, saya mendapatkan pelajaran yang terbaik misalnya gitu. Jadi karena memang dirinya yang mau gitu, bukan karena hal-hal yang lain. Kemudian, kalau kita bicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, nah ini mungkin sesuatu hal yang baru nih, buat guru-guru dan buat adik-adik mahasiswa calon guru ya. Jadi zaman sekarang tuh udah beda loh. Kalau kita kan dulu kayaknya kalau sekolah tuh hukumannya kayak berat-berat banget ya. Kalau nggak disuruh diri satu kaki, ya nggak? Terus begitu sih disuruh diri menghadap tembok, disuruh lari keliling lapangan, ya kan? Kalau sekarang tuh kayaknya udah nggak kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh hukuman itu kan sifatnya nggak terencana ya, misalnya tiba-tiba absurd banget gitu ya. Misalnya, out of nowhere tiba-tiba kita datang terlambat disuruh push up, kan nggak nyambung ya, udah datangnya terlambat habis lari-lari disuruh push up, atau disuruh squat jump, atau berdiri di bawah sinar matahari gitu. Jadi tuh nggak terencana tiba-tiba terus nggak tahu apa ada angin, nggak ada hujan gitu, tahu-tahu disuruh berdiri di tengah lapangan. Nah itu biasanya nggak ditanya ke murid, kalau hukuman zaman dulu kan nggak nanya kan gurunya,
kamu mau nggak kalau saya suruh berdiri di tengah lapangan? Kan nggak ada yang nanya kayak gitu kan. Tahu langsung aja disuruh berdiri, iya kamu kalau terlambat berdiri gitu. Nggak ada yang nanya guru apakah saya capek, atau saya kepanasan, atau saya sakit, nggak ada yang nanya gitu. Jadi pokoknya intinya harus melakukan apa yang gurunya minta. Nah itu disebutnya sifatnya satu arah tuh karena guru yang minta tanpa mempertanyakan ke siswanya setuju atau enggak hukumannya. Nah, biasanya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, si anak tuh tersakiti. Kayak saya waktu itu juga gitu, apa namanya, terlambat datang ke sekolah, terus tiba-tiba disuruh harus bersihin sampah-sampah yang ada di sekolah. Kan saya kesel ya, maksudnya apa hubungannya antara saya datang terlambat dengan bersihin sampah? Kan gak nyambung banget. Yang bersihin sampah harusnya misalnya yang buang sampah sembarangan. Nah itu baru nggak apa-apa dia bersihin sampah. Lah orang saya datang terlambat harusnya kan dikasih hukuman yang lain. Nah waktu itu tuh saya kesel banget tuh. Ketika saya datang terlambat tapi hubungannya nggak nyambung sama apa yang saya lakukan. Nah itu disebutnya hukuman. Nah ada juga namanya istilahnya konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya gurunya sama siswanya udah sepakat duluan nih di awal. Pokoknya karena ini awal tahun ajaran, kalau misalnya nanti ada yang datang terlambat, kalian konsekuensinya apa nih? Jadi udah disepakati dulu. Misalnya konsekuensinya harus mencari catatan pelajaran yang tertinggal misalnya atau apa gitu ya. Jadi udah tahu sebelumnya. Dan itu sudah disepakati oleh guru dan siswa. Sehingga nanti siswanya kalau misalnya melanggar, dia udah tahu nih dia harus ngapain gitu. Jadi nggak tiba-tiba random banget gurunya nyuruh bersihin osek-osek kamar mandi ya kan. Itu kayak random banget di zaman dulu tuh guru-guru ya. Tiba-tiba suruh bersihin kamar mandi, suruh ngangkut sampah ke tempat pembuangan sampah, nggak ngerti lagi saya. Oke, nah konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya kalau di sekolah, sekolah biasanya kan 3 kali terlambat, baru nanti dapat apa konsekuensinya. Atau 3 kali kena razia, nanti konsekuensinya apa gitu. Jadi biasanya ada sesuatu yang diukur. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Nah, ini restitusi itu hal yang baru. Saya juga baru tahunya dari guru penggerak nih. Konsepnya luar biasa. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi siswanya memperbaiki kesalahan tuh dari dirinya sendiri, bukan karena gurunya yang minta dia memperbaiki kesalahan, tapi siswanya yang menyadari how to solve the problem. Nah, restitusi itu proses kolaboratif antara guru dengan siswa untuk mencari solusi. Jadi intinya tuh di solusi permasalahannya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Gossen. Kalau Gossen yang 2004 itu Diana Gossen, kalau ini Chelson Gossen tahun 1996. Jadi intinya adalah how to solve the problem, bukan fokus on problem. Agak beda ya, bukan agak, sangat beda kayaknya. Nah, kemudian melalui restitusi, kalau murid berbuat salah, guru itu menanggapinya dengan cara membuat evaluasi internal. Ditanya apa yang terjadi, mengapa mereka melakukan itu, gitu. Jadi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tuh nggak tersudutkan, nggak terpojokkan. Kalau zaman dulu kan guru sering banget ya, seneng kayaknya happy banget kalau bisa mojokin murid ya nggak? Iya kan? Saya ngerasa gitu loh, kalau kita melakukan kesalahan kayak guru tuh seneng banget gitu kalau kita melakukan kesalahan, kayak seolah-olah kita tuh kayak orang paling bersalah sedunia gitu nggak sih? Nah, kalau sekarang tuh udah enggak, karena sudah ada restitusi. Jadi memperbaiki kesalahan mereka karena mereka menyadari dirinya salah, jadi bukan disalahkan oleh gurunya, tapi siswa yang menyadari bahwa mereka tuh salah gitu. Dan mereka tuh harga dirinya nggak jatuh karena disalahkan, tetapi karena mereka menyadarinya sendiri. Nah, ada peluang luar biasa nih. Ketika ini terjadi ada peluang luar biasa supaya siswa itu akhirnya bisa bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Karena mereka bisa bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, tapi mereka juga bisa memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Gitu. Ini kelihatannya kok kayaknya sulit ya, memang sulit ya. Ini butuh waktu ya. Restitusi itu nggak simsalabim jadi apa prok 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 gitu ya, nggak gitu sih ya. Itu butuh waktu. Saya juga
berkali-kali coba restitusi ke anak yang sama pun nggak cuma sekali, tapi berkali-kali ya, baru siswa itu bisa mendapatkan, apa namanya, solusi yang dia butuhkan. Nah kemudian, kita beralih ke konsep inti berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin ini sudah banyak yang mendengar ya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Biasanya kan kita dengarnya peraturan kelas ya kan. Nah kalau sekarang tuh lebih ke keyakinan kelas. Jadi apa yang diyakini oleh kelasnya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, layaknya kebajikan universal. Jadi berlaku untuk semua, nggak ke satu anak tertentu atau sekelompok anak tertentu. Nah, biasanya dibuat dalam bentuk positif ya, nggak mungkin dong ya negatif ya. Misalnya malas gitu kan, nggak mungkin gitu juga. Semakin malas semakin baik, nggak gitu juga sih. Pantang pulang sebelum numpuk tugas, nggak gitu ya. Keyakinan kelas pastinya bersifat positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya nggak terlalu banyak karena kita fokus ke inti-intinya aja yang harus kita bangun dari dalam diri kita. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi jangan ngadi-ngadi juga kalau bahasa zaman anak sekarang ya ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi misalnya keyakinan kelasnya mendapatkan uang 1 miliar kan nggak mungkin juga. Halo-halo Bandung ya kan. Nggak mungkin itu diterapkan kan. Jadi sesuatu hal yang harus bisa diterapkan. Nah, kemudian warga kelas hendaknya ikut berkontribusi nih dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan cuma kita dari guru ya yang suka. Kan kalau guru tuh kayak hobinya ngasih pendapat ya, seolah kayak kita yang paling bener ya, padahal kan enggak gitu. Jadi biarkan juga siswa ikut berkontribusi apa nih keyakinan kelasnya gitu. Nah, kemudian setelah jadi keyakinan kelasnya, itu bisa ditinjau kembali. Siapa tahu ada yang perlu dihilangkan, atau ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang perlu ditambah. Itu keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia oleh William Glasser. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya semua orang butuh ya. Nggak mungkin nggak butuh kesehatan, nggak mungkin nggak butuh rumah, dan nggak mungkin nggak butuh makanan. Nah, kemudian ini juga yang dibutuhkan oleh semua orang nih, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dalam arti kata ini ya, secara manusia ya, bukan antara gender yang berbeda ya, bukan itu ya. Ya itu bisa juga sih, cuma maksudnya yang kita bicarakan ini secara universal. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok gitu. Jadi sah-sah aja kalau siswa misalnya, ih pengen deh jadi anak famous, itu nggak masalah ya. Atau misalnya, ih saya pengennya jadi anak wibu, atau saya pengennya jadi introvert, ya biarkan aja mereka emang maunya menjadi seperti itu gitu ya. Kemudian keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, kebutuhan berikutnya adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ini tipikal anak Gen Z banget nih. Kebebasan atau freedom. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang ada di sini merasakan, oh iya, kita memang harus freedom ya. Kayaknya kalau nggak dikasih kebebasan tuh kayaknya merasa terkungkung banget ya kalau anak Gen Z zaman sekarang. Tapi nggak masalah karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, kemudian mempelajari keterampilan hidup yang penting, konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Itu semua bagian dari kebutuhan akan kesenangan. Misalnya kayak kalau lagi belajar sambil dengerin musik, itu nggak masalah karena mungkin kebutuhan dia adalah sesuatu hal yang disenangi olehnya gitu. Makanya saya tuh kalau di kelas emang suka sering apa sih namanya pakai speaker, nyalain musik gitu ya. Tapi kalau misalnya murid saya request nggak usah nyalain musik ya nggak saya nyalain musiknya. Jadi tergantung request aja. Nah yang terakhir adalah penguasaan atau power. Seolah-olah kayaknya negatif ya, padahal enggak loh. Ini tuh ada dalam setiap diri manusia ternyata. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Ini bukan hanya sekedar mata pelajaran atau akademik ya. Yang non akademik pun pasti ada dalam diri kita gitu, yang ingin kita capai gitu. Misalnya menikah di umur 21, itu kan keinginan kan untuk mencapai target itu misalnya gitu ya. Kemudian, kebutuhan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan sebagainya.
Itu. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol yang diusung oleh Diana Gossen. Nah, ini juga hal yang baru nih, saya juga baru tahu nih. Ini saya belajar materi ini tuh seolah-olah kayak menampar diri saya sendiri, saya ada di bagian mana nih di 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Apakah kita sebagai guru yang suka menghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi saya bilang, kayaknya ada guru-guru tertentu tuh yang kayaknya seneng banget gitu ya, kalau muridnya melakukan kesalahan gitu. Karena pengen banget menghukum orang gitu ya. Kayak out of nowhere tiba-tiba dia minta nggak ada angin, nggak ada hujan, disuruhlah muridnya lari atau disuruhlah muridnya diri satu kaki, ya kan? Atau enggak dihujat-hujat lah muridnya gitu ya. Nah itu biasanya penghukum tuh. Biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dia lebih happy kalau muridnya tuh dihukum seberat-beratnya gitu kayaknya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Baca ta'awud kayaknya kita ya. Jangan sampai kita menjadi guru yang penghukum ya. Jadi, menganggap hanya caranya dia yang berhasil. Nada suaranya itu tinggi, mata melotot, ini saya bener banget loh, saya ngerasain ini waktu zaman saya SMP dan SMA. Ada guru-guru yang seperti ini, bahkan menampar siswa dengan sekencang-kencangnya di depan siswa lain tuh juga saya ngerasain itu loh, maksudnya bukan saya ya yang ditampar, maksudnya teman saya. Cuma di depan saya gitu namparnya, kan saya jadi kayak, "Oh my God," gitu. Untungnya sih alhamdulillah sekarang udah nggak kayak gitu ya, mudah-mudahan ya. Nah, hasilnya apa? Kemungkinan murid menjadi marah, mendendam, atau bersifat agresif. Nah, kemudian posisi kontrol berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu ya. "Kamu nggak kasihan apa sama ibu? Ibu tuh udah capek ngajarin kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu tuh udah jalan dari Bogor subuh-subuh," gitu. Tuh ada loh murid saya murid saya, guru saya yang kayak gitu ada loh zaman dulu. "Ibu tuh capek, kamu tahu nggak ibu tuh masak dulu di rumah, baru ibu berangkat ke sekolah, kamu nggak mikirin ibu capek?" Gitu. Itu biasanya ibu-ibu yang lebay itu ya. Nah ini nih pembuat merasa bersalah. Biasanya siswa-siswa yang cowok tuh yang suka dibuat merasa bersalah kalau si ibu-ibu ya. Kalau sesama anak yang perempuan biasanya kan kayak lebih gimana gitu ya. Kalau yang itu tuh nanti yang jadi kasihan muridnya, "Oh iya ya ibunya kasihan ya," gitu, "kalau saya nggak belajar nanti si ibu diomelin." Ada juga yang suka bawa kepala sekolah, "Kamu nggak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin loh sama kepala sekolah, bantuin ibu kenapa sih?" Gitu. Nah itu biasanya pembuat merasa bersalah tuh, ya. Jadi muridnya akan merasa bersalah, sehingga murid akan merasa menjadi orang yang gagal, gitu. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Nah, ini saya banget sih, saya akui ini saya banget. Jadi saya tuh tipikal yang nggak bisa menyakiti murid saya gitu ya, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Menggunakan hubungan baik gitu, jadi bener-bener kayak bestie saya tuh sama murid saya. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang pada saatnya saya tegas gitu. Nah, ini tuh ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya hubungannya tuh baik gitu ya. Even udah lulus sekian tahun pun muridnya tuh masih bersikap baik sama saya. Tapi yang negatifnya adalah ketika si anak ngerasa gurunya nggak bisa bantuin dia, ketika dia punya masalah, muridnya tuh jadi kecewa gitu ya. Nah itu, apa namanya, negatifnya dari posisi teman. Dan yang, keempat posisi pemantau. Nah ini biasanya wakil kesiswaan, guru olahraga, guru PKN, ya nggak sih? Kayak gitu. Nggak juga sih ya. Nah, biasanya itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Biasanya tuh dia punya catatan keburukan gitu ya. Nah, hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, tetapi tetap merasa tidak nyaman. Nah, yang terakhir, posisi kontrol berikutnya adalah manajer. Jadi dia tuh berusaha untuk bersikap sebagai teman, tetapi dia juga bisa bersikap sebagai pemantau. Jadi dia tuh bisa bersikap tertentu di kala tertentu gitu. Jadi dia memposisikan dirinya pada momen-momen tertentu. Untuk menjadi manajer ini enggak gampang ya. Ini agak sulit karena kita harus paham kapan kita harus menjadi teman, kapan harus jadi pemantau gitu. Tapi kita nggak boleh jadi penghukum ya kalau di manajer ya. Itu agak berbeda ya. Jadi bukan untuk mengatur perilaku seseorang melainkan membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, manajer ini biasanya murid tuh diajak untuk berestitusi.
aku dari tadi restitusi melulu. Iya, karena ini salah satu poin pentingnya di budaya positif adalah restitusi. Jadi murid itu dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, sehingga bisa tercipta lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini yang calon-calon guru nanti mau jadi posisi apa? Ya, coba tolong dijawab ke diri sendiri nih. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang calon guru nih. Dan yang sudah jadi guru ya, kita sebetulnya ada di posisi kontrol yang mana sih? Apakah di penghukum, kemudian di pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, selanjutnya segitiga restitusi. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Jadi segitiga restitusi itu diusung oleh Diana Gossen berdasarkan teori kontrol. Jadi sebetulnya segitiga restitusi itu proses dialog supaya siswa itu bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilanggar atau yang dilakukan oleh mereka. Jadi bukan fokus ke masalahnya tetapi how to solve the problem. Nah, ini, mahasiswa PPG nih, mahasiswa PPG kemarin nih. Makanya kan PPG sekarang beda ya, kayak PPG zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh Bapak Ibu tuh diajak untuk bagaimana mengenali masalah, terus bagaimana menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini kayaknya yang udah lulus PPG udah hatam kayaknya ya tentang ini ya. Oke, kemudian langkahnya ada 3 untuk segitiga restitusi, makanya disebut segitiga. Jadi yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Jadi, temennya itu teori kontrol ya segitiga restitusi, ya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Jadi semua perilaku tuh pasti ada alasannya, mau benar mau salah pasti ada alasannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini nih, yang bener-bener berharga banget buat diri saya sebagai guru nih, untuk belajar menjadi guru posisi manajer. Bukan manajer yang duitnya banyak ya, bukan ya, ini beda ya, beda beda konsep ya, mohon maaf. Nah ini segitiga restitusi, jadi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan memvalidasi tindakan yang salah. Atau boleh dibolak-balik ya. Ini nggak harus berurutan ya. Bisa juga misalnya menanyakan keyakinan dulu, atau memvalidasi tindakan yang salah, atau menstabilkan identitas. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan kita judge. Kita tuh tidak menjudge murid karena dia melakukan kesalahan. "Ah, pokoknya kamu salah. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu salah," gitu. Nah, itu guru-guru jadul ya yang kayak gitu. Nah, kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita tuh yang berperan supaya murid itu nggak merasa gagal, justru dia sukses karena dia sudah menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang ketiga, menghindari untuk mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, gitu. Nah, menstabilkan identitas ini apa sih yang perlu disampaikan ke siswa? Misalnya ngomong nih, "Iya, Ibu tahu, kamu tuh kesalahannya tuh wajar aja sih, setiap manusia pasti punya salah." Atau misalnya, "Manusia nggak ada yang sempurna kok." Atau misalnya, "Kita bisa kok memperbaiki masalah ini." Atau misalnya, "Saya nggak fokus ke kesalahannya. Saya sih fokusnya ke solusinya, gimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu," gitu. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi kita nggak mojokin siswa gitu, justru kita tuh meng-cooling down. Karena ketika siswa melakukan kesalahan, yang pertama pasti dia ngerasa dirinya tuh salah salah dan salah. Nah kita cooling down dia dulu dengan cara menstabilkan identitas, itu sisi yang pertama. Bukan step pertama ya, tapi sisi pertama. Sisi yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Didasari oleh prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid dan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah ini yang disampaikan apa sih? Biasanya, sebenarnya kamu tuh nggak salah-salah banget ya, kalau kamu marah pasti kamu bisa lebih parah lagi dari itu, misalnya gitu ya. Misalnya dia, apa namanya, kita sebagai guru tuh mencoba untuk meredakannya dengan cara misalnya, "Ih, kamu tuh udah beruntung loh, untung aja kamu tuh nggak sampai mukul dia." Nah, padahal dia sebenarnya ngapain, misalnya ngatain atau ngapain gitu ya. Tapi kita tuh mencoba untuk memvalidasi tindakan dia yang salah, bukan artinya kita ngebelain dia, enggak, justru memvalidasi bahwa dia sebetulnya bisa berbuat yang lebih
parah lagi dari itu, tapi enggak gitu. Atau misalnya kita ngomong, pasti kamu melakukannya karena alasan tertentu kan gitu, atau misalnya karena mau mempertahankan sesuatu kan, misalnya kamu, mukul dia pasti gara-gara kamu tuh nggak mau ibu kamu dijelek-jelekin kan. Nah, misalnya gitulah ya. Nah, yang ketiga, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Pada dasarnya setiap orang itu termotivasi secara intrinsik. Jadi siswa itu udah tahu keyakinannya apa. Nah, ketika dia melakukan hal yang salah, siswa tuh udah lebih ready, lebih siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya apa sih? Misalnya, apa sih yang kamu yakini di keluarga kamu? Atau kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Apa yang sudah kita sepakati? Atau kamu ingin jadi orang seperti apa gitu? Nah, itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini saya langsung praktik baik di sekolah saya. Jadi intinya, sebetulnya sekolah kami tuh sudah melakukan disiplin positif ya. Tapi saya tuh baru tahu konsepnya atau materinya tuh baru sekarang semenjak ikutan pendidikan guru penggerak. Sebetulnya sekolah kami sudah melakukan dari zaman berdiri ya, dari sudah lama gitu. Jadi saya baru menyadarinya tuh sekarang, oh ternyata tuh, oh iya saya kan ngajarnya di Garuda Cendekia. Jadi ternyata Garuda Cendekia tuh sudah melakukan praktek disiplin positif sejak lama gitu. Tapi mungkin, teorinya belum belum diketahui atau baru dapatnya sekarang. Nah, ini salah satu contoh disiplin positif. Ini kegiatan langkah patriot ya, biasanya kami tuh mengadakannya setahun sekali. Jadi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi seluruh siswa itu diajak untuk melakukan langkah patriot. Jadi mereka berjalan dari satu titik ke titik yang lain, titik tujuannya itu untuk, upacara di sana gitu. Nah, ini tuh nggak diwajibin. Tidak diwajibkan, kalaupun ada kata wajib, itu biasanya tidak ada hukuman bagi yang tidak datang. Jadi betul-betul murni mengembangkan motivasi intrinsik siswa. Jadi bener-bener siswa yang emang mau ikutan, yang memang mau ikutan langkah patriot sejauh 5 kilometer, nah itu yang hadir. Tapi kalau misalnya motivasi intrinsiknya belum terbangun, biasanya nggak hadir nih di acara ini. Jadi betul-betul kami tuh tidak menghukum bagi yang tidak hadir, jadi betul-betul siapapun yang mau, yuk atuh ikutan. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya jadi mereka berjalan ya 5 kilometer, kan capek ya kalau dibayangin ya. Capek, panas, gerah, tapi karena ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya, akhirnya dia mau ikutan gitu. Mengatasi kegerahan, kepanasan, dan kecapean itu. Nah, ini sisi lainnya juga ada kebutuhan dasar manusia di sini, karena Langkah Patriot itu, kegiatan kami ini Langkah Patriot itu untuk, mengukuhkan OSIS yang yang akan dilantik. Nah, itu ada juga kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan tadi, power. Jadi sebetulnya disiplin positif tuh beberapa hal nyambung ya, dalam satu kegiatan tuh bisa mencakup beberapa inti dari disiplin positif. Nah, ini adalah apel, jadi di sekolah kami memang apelnya itu tidak diwajibkan juga, maksudnya nggak ada hukuman buat yang nggak ikut apel. Jadi lagi-lagi murni karena motivasi intrinsiknya siswa. Apakah mau ikut apel karena dirinya yang mau, atau motivasi ekstrinsik karena temennya datang atau karena apa gitu ya, at least mereka tetap hadir di apel karena ada motivasi yang mendasari mereka untuk hadir di apel. Nah, ini juga sesuatu hal yang menarik di sekolah saya nih, di sekolah kami ya. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa, di sekolah kami di Garuda Cendekia itu tidak menggunakan bel. Jadi betul-betul siswa itu, membangun motivasi intrinsik dalam dirinya untuk hadir di kelas sesuai dengan waktunya atau memilih untuk telat-telatin aja. Jadi betul-betul nggak ada bel, pergantian pelajaran, istirahat, pulang. Jadi betul-betul, apa namanya, tidak ada, apa ya, bel ya, kecuali pas lagi ujian. Jadi siswa itu udah gitu kan moving class ya kalau di sekolah kami. Jadi betul-betul murni apakah siswa memilih untuk hadir duluan nih, soalnya ada siswa saya yang emang datangnya selalu telat ke kelas, ada yang datangnya sebelum gurunya datang sudah hadir gitu ya. Karena itu tidak ada bel. Ini waktu itu tuh saya inget banget almarhum kepala sekolah SMP tuh yang mengusung ini. Jadi nggak mau siswa itu dibunyikan bel. Beliau itu menganggap bahwa manusia itu bukan robot yang harus menggunakan bel untuk tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar gitu. Jadi itu dulu filosofinya begitu, kenapa di sekolah kami tuh tidak ada bel.
supaya siswa yang menyadari dirinya sendiri kapan harus masuk dan kapan harus keluar kelas. Kemudian, nah ini motivasi intrinsik dan kebutuhan dasar siswa. Jadi ini contoh-contoh siswa saya yang berprestasi atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena diminta guru, bukan karena diminta sekolah, bukan karena ada ekskul, enggak, ini bener-bener dirinya sendiri yang mau ikutan kompetisi, yang mau ikutan kejuaraan, padahal nggak ada di sekolah gitu loh. Nggak ada yang ngebina, nggak ada, apa namanya, nggak ada ekskulnya gitu, tapi mereka punya motivasi intrinsik yang kuat dari dalam diri mereka untuk meraih penguasaan tadi, kemudian meraih juga kemandirian. Ini, yang saya salut dari sekolah kami itu begitu, banyak siswa kami yang punya prestasi di luar binaan kami gitu. Jadi betul-betul atas dasar diri mereka sendiri. Jadi ada yang ikutan, apa namanya, yang di bawahnya United Nation, kemudian, atlet renang, kemudian olimpiade. Jadi paskibra ini pun juga di sekolah kami tuh nggak ada ekskul paskibra, tapi anaknya memang punya kemauan yang tinggi gitu untuk menjadi paskibraka. Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kami, ya. Jadi kayak tadarus pagi itu kan berusaha untuk, meningkatkan beriman dan bertakwa. Ini juga nggak ada ininya ya, nggak ada hukumannya bagi yang nggak ikut gitu. Jadi betul-betul lagi-lagi motivasi intrinsik yang dibangun, tetapi juga mencakup juga nilai-nilai kebajikan universal. Kalau yang sebelah kiri atas ini posyandu. Jadi siswa-siswa tuh ikut membantu posyandu di lingkungan sekitar. Kalau yang bawah ini mencoba untuk, apa namanya, profil pelajar Pancasila yang dimensi berkebinekaan global. Jadi meskipun sangat kenceng ya, apa namanya, budaya dari luar Indonesia, tetapi juga kami mencoba untuk mempertahankan budaya Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya masih tentang kebutuhan dasar manusia dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini salah satu, kebutuhan akan kreativitas dan nilai profil pelajar Pancasila yang bagian kreatif nih. Jadi di sekolah kami tuh, ini tuh siswanya diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang sebelah kiri ini tuh mural. Jadi kalau di sekolah lain mungkin dindingnya nggak boleh dicoret-coret ya. Kalau di sekolah kami tuh justru dikasih wadah nih, silakan deh mau gambar daripada kalian grafiti yang, di dinding-dinding luar sekolah nih, silakan dikasih dinding polos, gambar deh tuh maunya apa, dan ini dijadikan bagian dari ujian praktek untuk kelas 12. Kemudian yang di atas ini, yang hitam putih ini pada saat Pekan Kebudayaan. Jadi kebudayaan dari, luar Indonesia yang tadi berkebinekaan global. Jadi siswa-siswanya itu menggunakan pakaian dari negara Prancis, Itali, dan sebagainya. Terus mereka mengadakan fashion show sendiri gitu. Nah, terus yang ini itu namanya lari pagi. Lari pagi terakhir untuk kelas 12. Biasanya mereka jadi ini nih cosplay. Mereka biasanya ada, temanya tiap tahun. Kalau yang tahun kemarin tuh mereka menjadi, karakter-karakter tertentu nih ya. Jadi ada yang jadi karateka, ada yang jadi ini apa sih, Barbie atau apa sih, saya lupa. Jadi betul-betul mereka tuh, kreativitasnya ditinggikan banget ya, alhamdulillah di sekolah kami gitu. Dan yang di bawah ini adalah ketika ada kegiatan OASE, jadi siswa itu penelitian di desa dan tinggal di desa. Kalau mahasiswa biasanya disebutnya KKN ya. Nah, kalau kami menyebutnya OASE, Observasi Alam Sosial Desa. Di mana salah satu kegiatannya adalah melakukan pentas seni untuk siswa maupun untuk rakyat yang lagi nonton gitu. Jadi mereka tuh bener-bener dikasih kebebasan untuk menentukan kesenian apa yang akan ditampilkan, kostumnya bagaimana, dengan memanfaatkan peralatan seadanya gitu. Jadi betul-betul kreativitas banget yang dikembangkan. Nah, ini keyakinan sekolah kami, Sekolah Menengah Garuda Cendekia. Jadi di tangga-tangga sekolah kami tuh ada stiker-stiker yang mencantumkan keyakinan sekolah, saling memperhatikan, kesetiaan, disiplin, kerjasama, dan sebagainya. Mohon maaf ini temboknya agak kotor ya, belum dicat ulang. Oke, nah ini keyakinan kelasnya. Kalau tadi keyakinan sekolah, ini keyakinan kelas. Jadi betul-betul
hanya intinya aja bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas, saling menghargai, rapi, tanggung jawab. Ini salah satu contoh keyakinan kelas ya di salah satu kelas. Ini segitiga restitusi sebenarnya sih ini video ya, tapi kayaknya waktunya terbatas. Kalau misalnya nanti masih ada waktu, coba saya tampilkan. Jadi ini ketika saya berdiskusi dengan murid saya kan wali kelas kebetulan. Nah, murid saya ini kehadirannya perlu dikembangkan ya, kehadiran tepat waktunya. Jadi saya ajak untuk praktek restitusi saat itu, supaya dia tahu apa yang menjadi kendalanya dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Kemudian, nah itu ada suaranya tuh, tapi ngadat ya karena itu tuh karena saya tadi masukinnya ke PPT ya, jadi agak susah. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa saya mainkan itu ya. Nah, kemudian apa yang perlu diperbaiki untuk implementasi ke depannya? Setelah tadi semua itu saya paparkan, jadi kalau menurut saya perbaikan yang harus dilakukan, mau di sekolah saya atau mungkin di sekolah yang lainnya juga, yang pertama pastinya meningkatkan kolaborasi antar peran. Jadi jangan sampai hanya karena saya aja misalnya yang ikutan pendidikan guru penggerak, terus cuma saya aja gitu yang ngerti budaya positif. Makanya saya hari ini menularkan teman-teman semua tentang budaya positif supaya kita semua punya pikiran yang sama dan kita saling berkolaborasi satu sama lain untuk mengimplementasikan budaya positif. Nggak terkecuali yang mahasiswa kan juga bisa melaksanakannya di kelasnya ya. Nah, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi berkala. Nah, ini sih yang sebetulnya jarang dilakukan ya. Jadi evaluasi dan refleksinya misalnya hanya sekali biasanya gitu. Nah, ini sebaiknya berkala sehingga tahu apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua secara rutin untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. Dan yang terakhir, mendorong komunikasi terbuka dan transparan antara guru, siswa, dan orang tua. Ini sih yang memang perlu dibangun di sekolah-sekolah ya, komunikasi terbuka dan transparan ini sih memang ya. Gak cuma di sekolah, di kampus juga kayaknya perlu banget ya. Untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Nah, itu yang bisa saya bagi untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, dan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke ini aja ya, slide yang pertama kali ya, atau di sini aja. Saya coba, apa namanya, kembalikan ke slide pertama supaya nanti lebih mudah untuk kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ini kan nggak ada moderatornya, jadi saya juga ya yang mempersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Silakan raise hand, kemudian ajukan pertanyaannya. Dipersilakan yang mau bertanya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Saya eh, Beni dari sama nih kayaknya tetangganya Bu Heni nih ya, sama-sama dari Jakarta kita nih. Saya sebenarnya ada satu hal Bu yang tertarik tadi ya. Jadi luar biasa ya sekolah Bu Heni itu ternyata nggak ada belnya. Ini saya nggak bisa bayangin ya kalau di sekolah saya itu dari jam pelajaran pertama kedua terus anak-anaknya itu entah di mana nanti ya. Tentunya pasti ada pengalaman ya. Ini juga barangkali bisa jadi catatan juga nih buat saya. Saya bisa share ke teman-teman nanti ke kepala sekolah, Pak. Karena kan ini memang benar budaya ya, budaya positif yang ya harusnya ya saya sepakat tadi kata Bu Heni. Ya harusnya mereka tuh anak-anak tuh udah tahu misalnya pukul 8.35 itu udah masuk jam kedua atau pukul 10 tuh harusnya setelah istirahat tuh udah langsung masuk ke jam kelima keenam gitu misalnya ya. Nah tapi karena nggak ada bel kan pasti mereka masih leha-leha. Wah ini mumpung nih belum ada bel begitu ya. Nah tapi dengan begitu artinya kan wah luar biasa ini ya budayanya jadi positif sekali. Jadi sudah membentuk anak-anak itu ya ya berharap kan kalau kita sesama SMA ya Bu Heni karena kan setelah ini kan mereka masuk ke dunia kampus kan nggak ada bel pasti nggak ada bel ya jadi kalau mereka telat ya langsung telat lah ketemu sama dosen pasti dimarahin atau apa begitu ya. Tapi sekolah Bu Heni luar biasa sudah menyiapkan dari awal. Nah pertanyaan saya ada kendala nggak Bu di awal-awalnya karena saya takut kalau saya
share ke kepala sekolah nanti ini gimana? Pasti butuh waktu mungkin ya. Mungkin itu Bu Heni boleh diperjelas tadi itu ya. Saya tertarik sekali. Terima kasih Bu Heni. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Yang namanya mirip juga. Jadi, sebetulnya kalau ditanya kendala ya pasti ada kendala ya. Setiap apa yang kita lakukan terhadap murid kita atau terhadap sekolah, apapun itu ya mau baik mau salah pastinya ada kendala gitu. Nah, terkait bel ini memang betul yang tadi Pak Beni sampaikan ya, di dunia kampus kayaknya juga nggak ada bel ya. Jadi masuk ya masuk gitu, tergantung memang, motivasi dari dalam diri mahasiswanya kan. Nah, itu mirip-mirip juga di sekolah kami. Jadi kendalanya itu karena nggak ada bel, mungkin kalau di awal itu jadi kalau ada siswa sekolah di luar GC ya, kalau kami kan sebutnya GC gitu. Yang baru pertama kali sekolah di GC itu pasti juga heran ya, kok nggak ada bel, mungkin dia juga nungguin bel tapi nggak ada gitu belnya. Di awal-awal mungkin belum terbiasa siswanya, tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi kebiasaan. Tapi yang tadi saya bilang juga, kendalanya itu adalah bagaimana menyamakan semua siswa. Walaupun sebetulnya nggak akan pernah bisa sama kayaknya semuanya ya. Jadi pasti ada aja siswa tuh yang walaupun dia udah tahu gitu ya, sudah jam masuk, dan nggak ada bel tuh tetap aja masuknya nanti-nanti gitu ya. Tapi ya sekali lagi lepas dari kendala itu ya intinya kita mau membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswanya. Jadi walaupun misalnya ada siswa yang datang terlambat, ya itu tadi restitusi, kembali lagi ke restitusi. Kemudian kalau misalnya nggak ada bel itu biasanya, suka lupa ini tuh jam pelajaran ke berapa di awal-awal ya, tapi lama-kelamaan siswanya akhirnya terbiasa kok. Ini udah jam ke berapa, sudah habis waktunya gitu. Malah kadang-kadang siswanya yang suka ngingetin gurunya, "Bu, udah selesai jamnya," gitu. Jadi betul-betul seperti mahasiswa bener ya, nggak ada belnya. Lama-kelamaan akhirnya sudah terbiasa siswanya, even pulang pun jadi juga udah tahu kapan jam pulangnya, kapan jam masuknya gitu. Jadi walaupun tidak ada bel, insya Allah, anak-anaknya udah tahu kok jadwalnya apa. Kendalanya ya tadi, tetap aja ada anak yang memang sengaja gitu datangnya mau ditelat-telatin gitu ya, atau masih mau main dulu atau mau makan dulu. Paling itu sih kendalanya Pak Beni kalau terkait bel. Tapi memang untuk menjalankan itu saya akui juga sulit ya. Dulu di awal-awal juga memang sulit kami tuh saya juga sendiri dulu mempertanyakan, salah satu guru yang mempertanyakan, "Kenapa sih kok nggak ada bel ya? Kan jadi anak-anaknya masih di luar segala macam," gitu ya. Saya tuh dulu agak keras menyuarakan kenapa nggak ada bel gitu. Tapi semakin ke sini saya jadi semakin menyadari, oh oke ini kayaknya maknanya memang mengembangkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, gitu. Itu Pak Beni. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya terkait budaya positif? Ya, sama-sama Pak Beni, terima kasih juga sudah bertanya. Kita, masih punya waktu 1 menit lagi. Sesuai jadwal gitu selesainya di pukul 5 ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya atau rekan-rekan. Adakah yang ingin bertanya? Atau yang ingin ditanyakan sama aja ya, bertanya atau ditanyakan? Atau ada yang ingin berbagi juga sama dengan saya, misalnya di sekolahnya sudah pernah melakukan budaya positif juga, ada yang ingin di-share di forum diskusi. Ini forum diskusi ya, bukan kelas belajar ya. Ini forum diskusi, forum berbagi, mungkin ada yang ingin berbagi juga? Atau merasa sudah cukup atau merasa bagaimana? Oke, saya berikan waktu dulu deh ya, siapa tahu ada yang mau bertanya atau berbagi. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau berbagi. Oke. Sepertinya sudah merasa merasa ini ya, semuanya sudah merasa tercerahkan ya terkait budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait praktek baik budaya positif maupun tadi konsep-konsep budaya positifnya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menebarkan
pemahaman saya terkait budaya positif sehingga yang berarah menjadi lebih baik itu bukan cuma saya gitu ya. Saya ingin menularkan ini semua ke banyak pihak, baik yang sudah menjadi guru sekian tahun, yang sudah PPG, atau yang akan PPG, atau yang adik-adik calon mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, bekal untuk diri kita sebagai guru, bagaimana harus bersikap, di posisi mana kita menentukan diri gitu, apakah di penghukum, di pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau di manajer. Dan bagaimana coba menyelesaikan masalah siswa kita dengan cara restitusi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat audiens semua di sini. Terima kasih banyak sudah hadir, tapi sebelumnya jangan leave dulu ya. Mungkin kita berdoa dulu, setelah itu kita apa namanya, coba untuk foto dulu ya. Aduh, ini ada yang sudah menyalakan kamera. Yang lain bisa tolong nyalain kamera, saya mau foto dulu nih. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu karena sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar semuanya penuh berkah dan manfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, saya mau izin ini ya, capture ya, yang sudah hadir hari ini. Saya hitung sampai 3 ya. Semuanya mudah-mudahan bisa buka kamera. Siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Saya betul-betul berterima kasih nih yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik atau calon guru yang baik nantinya ya. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Terima Makasih, kasih. halo Bu Ibu yang sudah hadir dan adik-adik mahasiswa, kasih Iya, banget Bu. ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Izin pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi dari kelas 11. Oke Ardi, terima kasih tadi sudah mau berdiskusi dengan aku ya. Ada berapa hal tadi yang kita diskusikan Ardi? Ada 2 hal. Apa aja tuh? Itu tentang keterlambatan datang ke sekolah dan telat mengumpulkan tugas. Oke, terus gimana tuh? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan sekarang setelah kita diskusi tadi? Kalau keterlambatan sebenarnya tergantung diri saya sendiri sih. Oke, jadi kamu udah tahu ya Ya, masalahnya apa, tantangannya udah tahu ya. tergantung Oke, niat. oke, Kalau telat mengumpulkan tugas sama sih dari diri saya sendiri juga. oke. Sebenarnya saya udah tahu kayak deadline-nya kapan, terus mengerjain atau enggak gitu. Ya Oke. tergantung mood aja sih. Nah, kamu lebih seneng diajak berdiskusi kayak gini atau misalnya kayak dimarahin dulu atau dikasih hukuman dulu atau justru diajak ngobrol dulu kayak gini? Enak diajak ngobrol. Oh, jadi nggak langsung dihukum gitu ya? Diajak ngobrolnya kayak gini. Ya, Emang kayak apa tadi diajak ngobrolnya? santai aja gitu sih. Oh, jadi tanpa ada tekanan, tanpa ada Ya. pressure ya? Oke, kamu berharap nggak sih guru-guru tuh akan begini semua nantinya? Ya, Oh. benar sih. Nanti itu akan membekas nggak di kamu? Maksudnya kamu akan memikirkan apa yang sudah kamu lakukan setelah ini atau justru malah akan ya udah sih biasa aja lanjuti hidup atau gimana? Ya membekas sih. Membekasnya sedikit apa banyak? Sedikit. Berarti harus banyak diskusi lagi dong ya supaya lebih banyak gitu membekasnya. Oke, itu aja Ardi. So, feeling kamu apa kesimpulannya? Intinya feelingnya apa?
Apa nggak suka atau gimana, atau fine-fine aja, atau justru membuka? Lebih baik sih. Oke, good. Thank you Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.